Yuk, ada lagi pertanyaan sebelum saya mau ke Jakarta saya. Saya nggak ada pertanyaan Pak Haji. Nggak ada. Jadi intinya gini ya Bapak dan Ibu. Kalau kita punya anak, keponakan, sepupu, sakitnya separah apapun, ini baru ditemukan obat ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Jadi celana dalam dipakai di leher. Kalau dia udah di ruang ICU, dia langsung pindah ke ruang perawatan. Kalau di rumah belum bawa ke dokter, pakai itu. Kalau dia lagi hamil, bayinya sungsang atau bayinya kelelet lilit sama tali usus, nah dikalungin celana dalamnya di leher, itu langsung normal, kepalanya di bawah. Manjurnya lebih manjur lagi ada gak Pak Haji? Celana dalam pasangan hidup kita. Nomor 2 celana dalam ibu kandung kita. Nomor 3 celana dalam bapak kita. Dan yang terakhir celana dalam kita sendiri. Jadi ada urutannya. Grade pertama celana dalam pasangan kita. Kalau yang sakit laki ya celana dalam yang perempuan. Kalau perempuan yang laki. Celana dalam ibu kandung, celana dalam bapak kandung. Nah yang terakhir celana dalam kita sendiri. Apapun penyakitnya. Kalau sekarang kan lagi tren suntik stem cell atau di stem cell. Harganya mahal Pak. 150 juta sampai 200 juta. Disuntik atau diimpus stem cell. Emang manjur. Tapi kita punya ilmu RDAI, ilmu kearifan lokal. Kalungi leher. Gitu. Nah coba praktekin dulu. Baik, mau batuk, mau pilek. Cuman yang gak bisa sembuh kalau giginya ompong. Memang dari sana. Yuk bapak-bapak pertanyaannya. Yuk. Pak Haji, Ya. mohon maaf satu lagi. Saya hanya mohon didoakan. Saya nggak mungkin doain Bu. Nggak mungkin. Jadi Ibu nanti berdoa sama Allah. Ya. Nanti anak yatim. Amin. Saya punya hajat. Semoga nggak mungkin terkabul. Ngomongnya dia harus semoga. Pasti. saya pasti dapat mendirikan travel umroh di Demak. Nggak ada yang ngaminin. Anak yatim yang ngaminin. Ngapain kita ngaminin udah tua? Nanti Bu di bawah. Oh ya. Iya, nanti di bawah ngucapnya jangan di sini. Ini arena lucu melucu. Bukan arena mengaminkan. Kalau arena lucu melucu Pak Haji. Iya. Kalau tadi kan harus ada celana dalamnya suami. Sementara suami saya tidak pernah punya pakai celana. Pakai celana dalam kebo. Yuk bapak-bapak. Yuk saya mau ke Jakarta. Yuk bapak-bapak pertanyaan. Terima kasih Pak Haji ya. Ya. Yuk bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Juarsa, asal dari Palembang Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ya mohon izin Pak Haji, ijazahnya saya mau menjalankan. Ijazahnya lagi dicetak di percetakan negara. Iya, karena saya ada masalah Pak Haji. Masalahnya apa? Keluarga. Jadi Masalahnya apa? keluarga Pak Haji. Jadi saya ini 6 beradik. Apa? 6 bersaudara. Bapak nomor? Yang paling tua Pak Haji. Paling tua. Pantesan hitam banget. Harusnya putih ya Pak ya. Karena paling tua jadi hitam. Terus? Iya, saya ini dengan adik-adik saya ini gimana ya? Kayaknya dengan saya itu udah nggak menghormati, nggak menghargai, nggak. Semua adik-adik kita tidak akan menghormati kakaknya di saat kakaknya bokek. Betul gak Bu? Makanya lo harus kaya raya bos. Gue sama kakak gue juga begitu. Dulu waktu gue kecil gak dianggap sama kakak gue. Tapi setelah mobil gue banyak, baru kakak gue baik. Ada kakak gue tuh. Mungkin nonton YouTube kali itu. Biarin kesindir. Semua begitu bos. Betul Pak. Nah lo coba berobat dulu karena lo kena penyakit. Namanya penyakit PKD. Penyakit kurang duit. Tepuk tangan dong. Iya bos. Terus yang kedua Penyakit Pak, PKD mau nanya apa lagi? Terus yang Dijauhi sama adik-adik kandung. ya Karena bapak lagi nggak pegang duit banyak. Nggak apa-apa bos, emang begitu bos. Semua bos. Makanya duit tuh nggak ada saudaranya. Duit nggak ada saudaranya. Kalau kita banyak duit, semua sayang sama kita bos.
pipi kita dipegang lah, si ganteng, udah makan belum ganteng. Begitu, kalau kita kasih duit banyak, coba kalau duitnya enggak, langsung cari karet dijepret. Ya bos, gimana bos? Terus yang kedua gini Pak Haji, saya kan nggak kerja alias pengangguran sekarang ini. Ya makan aja ikut anak boleh dikatakan. Umur berapa? Umur udah 55 Pak Haji. 55, berarti lahir tahun 69. Iya Pak Haji. Ya, Nah, jadi saya pengennya ya. nggak punya pekerjaan, makan ikut anak. Ya, Itu namanya ngeluh gak? Ngeluh bos. Jangan ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Gitu. Sekarang pertanyaannya apa? ya pertanyaannya gimana saya bisa punya penghasilan karena sudah kondisi. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Apa yang lo bisa bikin takjub Allah? Ada 3. Ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak bisa. Sedekah ekstrim. Apa makanan favorit lo? Kali jumlah anak yatim kali 12. Kalau lo kerja pengen naik pangkat, kali gaji kotor kali 12. Terakhir, sedekah profesi. Nah begitu aja. Jadi 3. Ibadah ekstrim. Sedekah ekstrim. Atau ibadah ekstrim, atau sedekah ekstrim, atau sedekah profesi. Begitu. Kalau sekarang profesinya nggak ada, cuma piara-piara ayam untuk kegiatan hari-hari Pak Haji. Mandiin ibu yatim berani gak? Mandiin ibu yatim berani gak? Nanti marah Pak Haji. Siapa yang marah? Ibu yatimnya lah. Justru dia nyari kayak elu. Tepuk tangan dong. Udahlah, jangan serius-serius bos. Ya. Posisi udah jam 11:30 malam. Ya Pak Haji. Jadi nanti lo tulis di dada lo pakai papan triplek, tulis pakai whiteboard. Saya siap jadi sedekah profesi. Nanti kan ditanya sama ibu yatim. Apa pak profesinya? Mandiin ibu yatim. Mandiin ibu yatim bos. Pakai sikat WC. Wow. Kan lu gak boleh ngeraba-raba kan, batal. Ya mesti jarak jauh lah. Iya bos. Ya itu aja Pak Haji, terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Wow. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Dina dari Cakung. Ibu Tina dari Cakung. Ya, saya udah mandi tengah malam pakai pandan 9 lembar. Ya. Tapi saya dagang sayur Dagang sayur mentah apa matang? mentah. Mentah. Terus? Tapi saya bacain mulu. Tapi laris Pak Haji. Laris. Laris. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Ya laris Pak Haji, bener. Gimana meraktekinnya? Coba ulang lagi. Maksud man. Tunggu dulu. Jadi ibu meraktekin ilmu RDAY apa? Iya Pak Haji, saya giniin. Kan saya mau dagang nih Pak Haji. Deketin mic-nya. Saya mau dagang Pak Haji. Ibu lihatnya ya. ke sono. No. Saya Nah. kan mau dagang Pak Haji ya. Ya. Pakai peda. Terus sayuran saya gini-giniin. Itu Pak Haji. Hasilnya ya alhamdulillah habis. Dagangannya. Tapi saya ini Pak Haji minta centong. Oh iya. Apa aja deh. Centongnya buat apa? Ya buat nih tangan suka pada ngebet naik peda. Oh iya. Gampang mbak, bu maaf. Gak Ya. usah pakai centong. Jadi kalau tangannya ngebet, Ya. obatnya cuma 1. Masukin dalam celana. Sep. Rep. Sep. Rep. Ya Nah. Pak Haji. Minta itu deh Pak Haji. Hah? Modal deh. Modal. Buat apa modal? Ya mau dagang kerupuk kulit nih Pak Haji, pengen. Kerupuk kulit. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ayo boleh duduk. Ya Pak Haji. Nanti disiapin centongnya sama ambulan.
Ya, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Sugianto dari Cilegon. Terutama saya 5 hari yang lalu bermimpi ya, ada bapak-bapak ngasih saya centong. ya, Nah, terus istri saya dikasih 3 lembar uang kertas Pak Haji. ya. Nah, yang kedua saya mau usaha atau berniaga, tidak ada modal. Yang saya punya hanya sertifikat rumah Pak Haji. Penuh keyakinan pasti Pak Haji kasih saya 1 buah centong dan 3 lembar uang kertas buat modal usaha saya Pak Haji. Gampang bos, kalau modal usaha nggak butuh centong sama uang 3 lembar. Bos baca Quran aja 12 juz. Baca Quran aja 12 juz. Paksain. Baik Pak Haji. Kalau centong sama uang bibit itu bisa manggil ratusan miliar. Lo terlalu gede. Jadi solusinya buat modal usaha gimana Pak Haji? Baca Quran 12 juz. Baik Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Nah, baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz, paksain baca Quran. Belum nyampe 12 juz, bertahap. Tidak ada orang yang baca Quran 12 juz saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak ada. Selalu di atas 10 M. Lo punya istri gak? Punya Pak Haji. Nah, bisa gak istri lo paksain suruh mandiin lo dulu tahap awal. Istri yang suka hobi mandiin suami saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, nanti buat modal lo. Istri yang hobinya nyebokin kalau suaminya pipis saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau suaminya makan nyuapin pakai tangannya saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, lo coba praktekin dulu. Tepuk tangan dong. Dan adanya cuma di RDA ya bos. Lo berobat kemana nggak ada yang ngomong begini. Kalau gue udah buktiin bos. Coba praktekin dulu. Baik Pak Haji. Oke? Baik, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daparida dari Gadok Pasir Muncang, Pak Haji. Ya. Sebelum saya bertanya, saya mau testimoni dulu ya, boleh? Ya. Pertama, saya mau testimoni tentang anak saya. Apa kata orang Sunda mah kepelet, kepincut cewek. Apa? Kepelet. Kepelet. Itu di Facebook. Dia melihat cewek tertarik, langsung dia anak saya tuh datang ke rumahnya ke Kalideres. Tergila-gila maksudnya. Yang kepelet cewek apa cowok? Cowok, anak saya cowok. Oh, anak ibu cowok. Kepelet sama cewek. Ya, udah gitu. Berarti gue kepelet sama ibu-ibu nih. Udah gitu kan habis gajian tuh pas kerja. Kepeletnya itu sambil ngasih uang gitu. Habis uangnya 2,5 juta itu kan gaji. Kalau 2,5 juta mah bukan kepelet bu, namanya ketipu. Iya, sambil ke pelet sambil ke tipu gitu maksudnya. Nah dia bilang itu kan nggak mau pulang ke saya tanya, kamu kok nggak pulang? Kata saya teh, enggak, mama maafin saya ke ini ingat bayar terus ke cewek ini, tapi uangnya dikasihin. Aduh, kata saya teh ketipu tuh, udah sini pulang. Ini gimana mau pulangnya? Udah pulang, kan nggak punya ongkos kata anak saya. Udah saya transferin aja sama kamu, pulang cepetan. Udah nyampe ke rumah, si anak itu terus aja ingat cewek itu. Saya bilang coba lihat fotonya. Dia bilang dia kirim foto. Ini cowoknya, ceweknya kata saya gitu. Udah gitu dia pas udah saya gini, udah kamu merem aja. Merem? Saya suruh merem anak saya. Udah gitu saya gimmick pakai ini. Gimana gimmick-gimmicknya? Gimana ngeremesnya? Gini mas berapa kali 9 kali langsung dikena mukain kata saya, lupa lu sama cewek itu, lupa sekali, lupa. Udah gitu terus saya rendam lagi celana nih ya, celana dalam bekas pakai malam, direndam suruh minum 3 kali. Udah gitu pas malam besoknya pagi saya bilang, masih ingat kak cewek yang kemarin di Facebook? Cewek yang mana ya mah katanya gitu. Lupa Terus wow, tepuk tangan dong. Sampai sekarang alhamdulillah nggak inget lagi
itu anak saya gitu Pak. Nah itu testimoni itu Ya. ya. Yang pertanyaan saya yang kedua, satu pertanyaannya tinggal uangnya itu yang belum Pak Haji, yang belum terkabul gitu. Udah ibadah ekstrim, udah segala macam, udah pokoknya. Bukan udah lagi menjalankan sampai sekarang belum berhenti Pak Haji. Tapi mungkin ya belum tercapai atau belum gimana gitu Pak Haji. Apa salahnya gitu? Mau nanya itu. Yang keduanya, bolehkah saya mau ikutan umroh sama kakak saya, umroh yang nemenin anak yatim itu Pak Haji? Boleh lah Bu. Boleh gimana Boleh, caranya? masa nggak boleh? Kita gratis kok, umrohnya Gimana gratis. caranya Pak Haji? Daftarnya ke siapa? Atau ke Bapak Haji langsung atau ke... Oh nanti ada panitianya Bu, yang nyeleksi. Khusus yang mukanya pesek, hidungnya nggak bisa Saya nggak masuk. pesek Pak Haji, maju Ya, sedikit. ya. Ya udah, segitu aja. Alhamdulillah, Ya. terima kasih banyak Sip, Pak tepuk Haji. tangan dong, luar biasa. Bapak Ibu, kita lagi dapat ilmu baru RDAY. Manjurnya luar biasa. Manjur banget. Ilmunya tadi yang privat. Nah, Bapak dan Ibu nanti praktekin ya. Bapak dan Ibu jualan apa aja bebas. Mau jualan obat, mau jualan nasi, mau jualan bakso, mau jualan cilok, mau jualan apa aja. Ambil tangan kirinya kita, remes, nanti dipukul di depannya. Kalau kita dagang ada estalasenya. Ayo pada datang, pada beli. Rame-rame, tunai-tunai, cash tunai. Pada borong. Itu Bu, satu hari paling kecil minimal 5 juta. Apapun dagangannya, coba praktekin. Ini ilmu baru aja tadi. Karena tadi kita privat di Natrabu. Enaknya kelebihan privat begitu Bu. Ada ilmu baru lagi, ada ilmu baru lagi, ada ilmu baru lagi. Makanya saya saranin sama teman-teman, paksain. Nah gitu. Jadi remes alat kelaminnya Bapak atau Ibu, dagangnya apa? Sayuran matang mentah. Nah panggilnya pakai ini nih, pembelinya nih, pakai tangan kiri. Kalau ceboknya tangan kiri. Kalau ceboknya pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Ya, pukul ya. Datang. Ayo, misalkan Ibu dagangnya di Kecamatan Gambir. Satu kecamatan belanja ke sini. Ayo belanja rame. Tunai. Minimal 5 juta. Apapun dagangannya. Paling kecil tuh Bu. Setelah kita tadi survei ya. Yang pada privat kan kita tanyain satu-satu. Gimana bos? Wow, luar biasa Pak Haji. Nah, kedua. Bapak dan Ibu punya anak. Anaknya kawin, berarti mantu. Nah, mantunya kadang kurang ajar. Nah, gimana cara naklukin mantunya? Kalau kita ke rumah mantu atau ke rumah anak nggak mungkin. Nah, cari fotonya. Lo jangan ngatur anak gue tahu. Begitu. Ngomong aja. Nanti itu mantu langsung. Ini ilmu baru juga. Itu dasarnya kita privat begitu. Tapi kalau diterangin kita bisa 1 jam 2 jam. Ini intisarinya aja ya. Karena ini kan banyak yang mau nanya lagi ya. Nanti kalau privat kita privat lagi. Ngomongnya pelan-pelan. Bisa 1 jam lah, 2 jam lah. Oke? Sip, tepuk tangan dong untuk ilmu baru RDAY. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Kibu Setio dari Jakarta. Ya. Langsung ke pertanyaan Pak Haji. Ya. Bagaimana solusinya atau caranya hak-hak kami di perusahaan dibayarkan oleh perusahaan dari uang hak narwati sampai uang pensiun Pak Haji yang selama ini dicicil. Bapak tinggal tulis perusahaannya, HRD-nya, direkturnya, direktur HC-nya siapa? Direktur HC. Nah, direktur HC-nya, personalia siapa? Nah, Bapak colek pakai tangan kiri. Bapak gini, bayar gak lo? Bayar lo. Bayar gak? Kalau gak bayar awas ya. Itu. Nanti dibayar Pak. Terus diulang-ulang pakai tangan kiri.
Kalau tadi kan dagang, manggil pembeli. Rame, ayo rame. Tunai. Gitu. Kalau Bapak ngomongnya begitu, tulis nama perusahaannya apa, PT apa misalkan, namanya siapa, nah Bapak ajak ngomong, bisa? Bisa. Nah, yuk, ada lagi? Ada lagi gak? Habis? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau testimoni ya. Ya. Pak Haji, gimana caranya saya biar jualan laris manis? Padahal saya dari rumah itu gini, kan di rumah itu banyak banget ya problem di rumah tuh. Saya bilang sama suami saya, pokoknya saya mau ke sono biar dapat solusi gitu ya. Saya nggak mau kayak gini, saya cuma minta satu aja. Saya pengen keluarga saya bahagia gitu. Saya nggak mau berantem lagi, nggak mau sama anak-anak emosi. Saya kepala saya pusing tiap hari, tiap saat, setiap detik. Saya bilang saya pengen hati saya tenang gimana. Nah suami saya bilang ya udah. Tapi pas di perjalanan itu Pak Haji sedikit-sedikit mau nyerempet. Saya gini, ya Allah, apa engkau nggak ngeridoin ini ke sana ya? Saya ngelenyap aja pas di turunan gitu, saya ngegubrak waktu lalu itu. Naik apa? Naik motor. Motor sendiri apa berdua? Berdua sama suami. Oh, sama suami. Akhirnya babak belur nih saya. Babak belur? Iya, ini kan pada lecet. Kenapa? Jatuh dari motor. Oh, jatuh nyungsep. Oh, Tapi iya. alhamdulillah masih diselamatkan sama Allah, walaupun itu sebetulnya banyak tronton ya. Saya bilang, saya tuh kalau nggak cuman karena niat saya gini, ya Allah, saya cuman satu aja, pengen keluarga saya tuh bahagia, saya nggak mau kayak gini. Saya bilang, karena setiap saat, setiap detik dari bangun melek mata sampai merem mata itu sama anak-anak itu nggak bisa pelan gitu Pak Haji. Pasti kata-kata saya tuh yang aneh-aneh, lah saya nggak mau gitu loh. Makanya saya bertahan aja. Saya pasti ke sana lah, saya bilang bisa ke sana, alhamdulillah. Makanya saya kesini tuh sekarang bisa berdiri di sini seneng banget Pak Haji kan. Seneng banget. Iya. Ya pas langsung kesini kan kata Pak Haji, Pak Haji gimana saya pengen itu ya, pengen dagang malah ngucap gitu, padahal saya pengen hati saya tenang gitu. Gimana ya biar bisa nerima apa yang biasanya suami dapat segini, saya selalu marah. Lihat buat ini, buat itu nggak cukup. Gimana dong? Gini selalu. Jadi suami dibentak-bentak. Iya, itu sama saya. Wow, tepuk tangan dong. Terus alhamdulillah pas kesini teh kan sama Pak Haji katanya gini, kan saya juga sering lihat di YouTube Pak Haji teh katanya gini kan, ini kata Pak Haji suruh kasih gimmick itu. Gimana gimmick-gimmicknya? Yang jualan tuh ya katanya gini, aduh gimana ya ngomongnya. Katanya gini, kan saya jualan chicken Pak Haji, saya ucapin gini, terus pada datang pada beli. Nah udah kayak gitu kan jualan, waktu itu saya nggak punya modal. Nah saya bilang udah yang ini aja dulu, saya bilang saya giniin kata-kata yang selama ini saya selalu yang gak benar itu saya berusaha untuk, karena saya pengen keluarga saya tuh benar-benar aman gitu. Saya gini, Allah lariskan jualan saya, lariskan berapapun yang engkau berikan itu pasti cukup untuk keluarga saya, aku yakin itu pasti cukup. Saya bilang berapapun itu laris, saya selalu begitu. Dan udah kayak gitu kan itu selama sehari tuh udah tuh laris Pak Haji, dan suami saya pun kan nggak punya modal. Nah udah gitu jualan beras kemarin tuh kan uang modal dibawa ke sini ya Pak Haji, kan buat bensin, buat betulin motor, buat makan, akhirnya kurang. Nah saya kata suami gini, udah dia jualan alhamdulillah tuh habis. Udah setor belum katanya. Ya udah setor aja, tapi Neng kurang. Ya tuh gimana lagi? Saya bilang udah gini aja, yakin aja, udah kasihin aja ke orangnya. Saya bilang keputusan dia seperti apa, pasti kita dapat jalan dari Allah. Saya gituin, udah keputusan Allah, kalau memang dia nggak ngasih lagi, saya gituin kan. Ya udah kata suami saya teh. Nah udah ke sana akhirnya suami saya ke sana, Neng harus dapat itu dulu katanya, harus harus bayar dulu. Ya udahlah, saya bilang yakinlah pasti Allah ngasih lagi. Saya bilang yang lain, pekerjaan yang lain. Nah, saya mikir sambil nyuci gini, kerjaan apa tuh ya yang nggak tanpa modal, saya gituin kan mikir, ya Allah pasti ngasih lah apa ya. Terus gini,
apa jualin rumah orang ya, saya gituin kan dalam hati saya. Nah, saya diem tuh selama itu teh. Nah, suami saya tuh nggak ngomong dari pas hari itu, ngomongnya tuh nggak punya modal kan, kata suami saya. Neng, apa itu, katanya tadi saya lihat rumah ada dijual murah. Yang bener, iya. Kok klop banget sih pikiran saya, otak saya tadi ngomong begitu. Kok ada itu? Ya udah kita kerjain aja, kamu kencingin deh. Saya gituin kan. Kamu kencingin, siapa tahu itu rezeki kita. Padahal rumah orang. Padahal rumah orang. Yang kencingin kita. Iya suami, kan saya suruh kencingin. Nah, udah ditelepon orangnya teh sama suami itu ya. Ya kita dituin. Ngobrol. Ngencinginnya kira-kira jam berapa ya? Saya nggak tahu kan, suami lagi dagang. Oh iya. Iya, udah percaya aja, yakin saya bilang gitu ya. Udah. Jadi yang ngencingin bukan ibu? Bukan. Suami. Dan rumah orang yang dikencingin. Iya. Terus udah kayak gitu kan, saya pas suami kan saya nggak punya, bapaknya nggak punya HP, terus telepon, Bu ini gimana, ibunya teh. Ya katanya ini Pak Mastur ya, katanya saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Mastur gini-gini. Kok saya enak ya, katanya Pak Mastur itunya detil ya, katanya pencerahan masalah jual belinya gini-gini. Saya jadi yakin ini katanya sama Pak Mastur mah pasti laku, katanya dia pembelinya. Amin Bu. Ya udah katanya nanti saya kasih kuncinya deh gitu. Padahal saya nggak kena itu ibu-ibu teh. Kenanya di HP ya, di nomor itu. Ibu nggak usah kasih itu, nggak usah kasih kunci. Saya bilang udah alamatnya aja, rumah saya kerjain dulu nanti. Udah ibu, nanti saya kasih aja, katanya. Saya mah udah percaya sama orang. Saya tuh ya Allah, itu kok orang teh mau ngasih kunci. Saya bilang ke rumah, kata suaminya. Iya katanya. Udah ketemuan, udah pas ketemuan, udah kita itu. Saya bilang ke sana. Nah udah itu Pak Haji, itu udah saya lepas ya masa lalu tuh kayak gitu. Nah yang saya aneh kan gini Pak Haji, yang saya pertanyakan, saya kan minta, sebetulnya ini melebihi apa yang saya minta gitu Pak Haji. Kan saya pengen tenang, pengen bisa nerima sesuai apa yang sedikit mau banyak. Saya bilang ya Allah berkah, dagangan saya laris manis. Nah emang bener, jadi pas itu teh dagangan saya tuh sepi Pak Haji, sepi sama sekali. Jadi biasanya omsetnya 100 apa 80, paling ada yang 30.000, 20.000. Tapi saya gini, Allah terima kasih Allah, ini yakin, aku yakin ini pasti cukup untuk kita, pasti saya gituin kan. Udah kayak itu saya bilang, dan biasanya anak-anak saya tuh Pak Haji kalau jajan itu maruk pengennya ini itu. Tapi giliran saya nggak punya uang, ada di segitu, dia nggak ini itu gitu loh, nggak minta ini itu. Jadi ya Allah, alhamdulillah banget ya, ternyata mungkin selama ini saya tuh nggak bersyukur, apa tuh harus terus gitu loh. Dan kemarin itu selama ini saya berpikir kalau saya punya uang banyak, yakinlah semua akan lancar gitu. Ternyata mungkin Allah beda lagi. Jadi saya kan selama ini badan saya tuh sakitnya apa ya? Ya mulut saya nih. Saya duduk begini tuh Pak Haji nggak bisa tadinya, sebentar doang. Tapi itu sembuh itu nggak sadarnya gini. Saya tiduran sama anak saya, kata anak saya gini, Mama cium tatik dong, katanya. Gak bisa bobo nih, cium katanya. Dalam hati saya, Mama kan belum gosok gigi ya, kan udah 6 hari tuh Pak Haji saya sikat gigi gak pakai odol karena gak punya duit. Nah udah kayak gitu saya bilang, terus besoknya lagi, Cantik, coba Mama bau apa nak? Biasa anak saya bilang, Mama mulutnya bau bangke, katanya, suka kayak gitu kan. Tapi ini enggak, Mama bau itu katanya bau apa? Bau kopi katanya. Ya Allah, kok mulut saya enggak bau. Terus saya ini lagi, saya kan nginjek lantai itu enggak bisa Pak Haji. Enggak bisa nginjek kalau enggak pakai sendal tuh selalu dari sini ke atas itu langsung nyelek ke dada. Di sini kalau mau tidur selalu diperetak dulu baru bisa tidur. Dan itu juga tanpa sengaja itu sembuh. Saya ketombe saya banyak juga, pas saya cek saya kok nggak ada semua. Saya bilang ya Allah, berarti saya itu harus sembuh dulu diri saya, mungkin baru baru yang lain gitu. Tapi saya alhamdulillah Pak Haji, saya tuh syukurin alhamdulillah alamin. Makanya saya bilang bisa seperti ini, bisa nerima gitu, kata terus giniin. Saya namanya juga otak perempuannya Pak Haji, udah sebegitu harusnya bersyukur. Tapi saya kan pengen duit ya. Terus kata Pak Haji, saya lihat di itu tuh di mana? Di YouTube ngerok uang pakai celana dalam gini. Tapi nggak bisa gitu, nggak bisa masuk. Tapi kalau untuk kesehatan Pak Haji itu manjur banget. Anak saya kan 3. Kalau udah tenggorokan sakit,
itu pasti demam. Demam itu kalau nggak bisa obat puskesmas lagi, pasti masuk IGD. Itu saya dari kecil, anak saya pasti masuk IGD. Tenggorokan, udah anak saya laki-laki, saya kalungin cangcut saya, kan udah gede. Mama ini apa sih? Itu nak, ininya batuknya nanti nyerap ke celana dalam mama di sininya, nanti kamu sembuh, saya bilang gitu. Terus anak saya yang kecil, dia mencret kan, udah ambil lagi celana dalam saya disiniin, nak sembuh. Alhamdulillah sembuh, biasanya seminggu. Demam, di sini kan rumah saya kan belum ada tutupnya tuh Pak Haji, nyamuk itu kan banyak. Nah itu di sini tuh kalau orang mah demam takut gigit nyamuk, tapi alhamdulillah Pak Haji dikasih itu teh sembuh gitu loh. Nah yang saya ini teh apa namanya, pertanyaan saya teh sama Pak Haji teh, itu dengan usaha saya tuh kok bisa sepi, apa saya harus nerima, apa yang karena gini, kata Pak Haji, saya lihat di YouTube tuh saya cari-cari katanya, kalau punya tanda tai lalat di sini nanti bikin seret, apa itu pengaruh juga Pak Haji? Iya, nanti dikasih upil, nanti normal. Kalau dikasih upil kan banyak di belakang gitu loh maksud saya teh. Ya upilnya dicolek-colek ke belakang. Gimana nyolekinnya? Ya itu suaminya suruh ngorek upilnya. Nah, Taruh. iya Pak Haji, kalau kayak gitu kan malam saya bangunnya jam 12 gitu teh ya. Jam 12 terus kan nggak langsung sholat, berarti ngupilin itu dulu apa gimana? Ya ngupilin dulu boleh, sholat dulu boleh, habis sholat baru ngupilin boleh, bebas. Oh gitu. Pilih salah satu. Mau ngupilin apa mau sholat dulu? Oh gitu. Ya terus kayak gini Pak Haji, saya mau ituin. Kemarin kan kalau suami kan nggak nonton YouTube karena nggak ada HP. Saya gini pas nggak punya uang teh, ini lihat di ini Pak Haji, kamu nggak usah pakai celana dalam, saya bilang gitu kan. Yeah. Terus itu coba kamu kerewek punya kamu teh, saya bilang nanti kamu dapat modal, kan nggak punya modal tuh Pak Haji. Yeah. Nah alhamdulillah itu, bilang, nah kan saya punya uangnya cuma 300.000, ini cuma punya uang segini, saya bilang sama suami teh. Suami teh cemberut, udah yakin aja. Terus mak saya dengar, ini teh katanya modalnya tambahin aja 200.000. Saya bilang, udah mah itu mah buat jajan aja, nanti saya ngolah ngomong gini, nanti ada yang itu kok, ada yang kasih, saya bilang gitu. Alhamdulillah tuh yang apa namanya, yang penggilingannya ngasih modal gitu Pak Haji, dikirim saya teh 10-20, ternyata setengah karung gitu ya, sampai sekarang ini ya segitu itunya. Apa harus dilanjut apa gimana itu Pak Haji? Lanjutin terus, lanjutin. lanjutin. Biar lancar. Lanjutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Saman dari Kedung Halang Ponco. Ya. Kebetulan saya baru haji kemari. Ya. Saya ada perlu, maksudnya keluarga mau berangkat jemaah haji. Maksudnya supaya dimudahkan, saya mau menjual tanah seperti itu Pak Haji. Ya. Diajak ngobrol Pak, tanahnya difoto, diajak ngobrol. Ya. Tanah, pindah tangan dia. Ya. Gitu, diajak ngobrol. Tanahnya diajak ngobrol. Atau kalau mau di air cebokannya disiramin di tanah itu, nanti laku. Ya, ya. Nggak sampai 99 hari kok, paling lama. Amin. Ya. Amin. Yuk. Ya. Terus gini Pak Haji, kebetulan istri saya sama anak saya kan saya bawa kemarin nih. Ya. Dia profesinya jualan sayuran, dua-duanya istri sama anak gitu. Cebok nanti dicawik-cawik di sayurannya. Ya. Sambil ngomong tadi yang saya ajarin, pakai tangan kiri. Rame, banyak yang beli. Pembelinya tunai. Pada datang, beli. Tapi ini diremes dulu, baru nanti pukul 9 kali. 2, 3, 4 sampai 9 kali. Anak juga sama tuh Pak Haji. Sama. Iya. Manjur bos. Ini ilmu baru kok. Hah? Ya. Jual ikan juga sama. Sama, tuh, Pak Haji. jual Ya. ikan juga sama. Cebok, siram di ikannya, dicawik-cawik. Ya. Nanti di mejanya lapaknya ikan, pakai tangan kiri remes. Pukul. Rame, ayo rame, datang. Pembeli datang, tunai. Rumah makan, pada beli ikan di saya, rumah makan. Catering, restoran gitu. Ya. Ngomong aja, Amin. yang penting ini ngeremes dulu wajib. Apapun. Contoh Pak, kita supir, bapak-bapak supir. Majikannya pelit. Nah remes, taruh di muka kita sambil ngomong. Majikan saya, kalau saya lihat pasti ngasih duit. Majikan saya kalau ngelihat pasti kasih duit. Itu langsung dikasih duit Pak, minimal 5 juta.
Dan tadi yang testimoni, yang tadi privat testimoni. Ya. Jadi ibu juga gitu, remes, yang saya tatap ngasih duit. Nah tapi bapak dan ibu jangan meraktiin ke saya. Ya, jangan, masih ke orang lain. Ya. Jangan. Hah? 9 kali ke muka sekali. Remesnya 9 kali di muka sekali. Ibu minta duit ke suaminya jaim alias gengsi. Nggak usah minta, ngapain ngemis. Remes aja, taruh di muka, langsung ibu tatap aja suami ibu. Dia langsung ngasih duit. Ini udah saya praktekin. Coba Pak gitu. Ini berlaku buat semua. Ya, cuma itu aja Pak Haji. Ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu jangan diremes buat saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ani Susana dari Blitar. Susana? Iya. Bukan udah almarhum. Saya Ani Susana. Susana hidup lagi. Iya. Ya, Susana yang hidup lagi. Apa pertanyaannya? Nyuwun sewu Pak Haji, saya sakit-sakitan Pak Haji, saya kepingin sehat, waras. Kan tadi udah dikasih tahu, kalau kita pengen sehat harus suntik stem cell. Sehat. Yang tadinya cuci darah nggak cuci darah. Yang tadinya jantung nggak jantung. Stem cell, saya nggak bohong, bener itu. Tapi kan mahal. Iya. 150 juta sampai 200. Nah, ada obat ala RDAY gantinya stem cell. Yaitu tadi celana dalamnya ibu diikat di leher. Tapi kalau ada suami, celana dalam suami kalungin di leher. Nah, kalau kita punya duit, bayi yang sungsang sesar. Tapi kalau nggak punya duit, celana dalam dikalungin. Nah banyak pilihan. Nah ibu kebetulan badannya sakit-sakitan, ambil celana dalam suami kalau ada, kalungin di leher. Kalau mau tidur, nanti sehat. Yang udah bekas dipakai. Kalau memang celana dalamnya suami basah alias demek, dijemur dulu. Nanti kalau tawon udah pada ngerubung, nah baru pakai. Iya, Abah Haji bisa saya lakukan. Namun saya ini setelah sakit-sakit itu di Buia, terus orang-orang sowan ke Abah Yaya gitu, katanya ada jin nasab gitu loh, Abah Haji. Bu, nggak ada Bu, bersih. Orang kata Pak, saya ada jinnya, nggak ada, bersih Bu. Tapi kalau di rumah itu buat beribadah sulit sekali Abah Haji, berat itu mau beribadah mau. Coba ibu pakai dulu kalungnya, pakai celana dalamnya suami dikalungin Bu. Jadi kalau ibu bukan kegoda setan, setan goblok kalau godain ibu. Yang cantik banyak, ngapain yang jelek digodain? Tidak ada orang yang hidungnya pesek tergoda setan. Karena sesama pesek tidak akan. Untuk ekonomi juga gitu Abah Haji, saya terlilit hutang. Itu. Makanya celana dalamnya suami dikalungin di leher. Nanti orang datang ke tempat ibu. Oke? Cita-cita tercapai ya Abah Haji. Pasti Bu, pasti. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Blitar. Ya. Mohon izin Pak Haji. Ya. Setelah saya melihat YouTube-nya Pak Haji, alhamdulillah saya sudah ikut melakukan proses itu. Tapi alhamdulillah anugerah yang saya alami dengan istri yang baru ceritanya tadi 24 tahun, anugerah itu masih ada di saya sampai hari ini. Hutang. Ya. Berapa hutangnya? 700 juta Pak Haji. Gampang Bos, kan tadi udah diajarin. Kalau pengen hajatnya terkabul di RDAY pilihannya 3. Ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz.
Kalau memang nggak mampu, sedekah ekstrim. Apa makanan favorit Bapak kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Kalau nggak punya, sedekah profesi. Udah tinggal pilih aja yang 3 bos. Iya, mohon maaf Pak Haji. Itu yang saya baca Quran itu bangun 00 itu kalau sampai terbitnya matahari nggak sampai 12 juz Pak Haji. Nggak apa-apa, besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi sampai 12 juz. Bos, tamunya RDA ini bos, gua sampai merinding bos. Istrinya tiap hari baca Quran 12 juz. Dia kemarin privat maksain ucap syukur. Gua sampai merinding bos. Saksinya Bu Ai admin gue. Iya, iya. Istrinya tiap hari baca 12 juz. Udah kerjain baca Quran 12 juz bos. Gua aja nih merinding kemarin di rumah makan Padang Natrabu. Bener Bu, bener Pak Haji. 1 hari nggak mati 1 M bos. Dan satu lagi Pak Haji, saya diberi kelancaran tanggal 31 insya Allah saya terbang di Australia Pak Haji. Ya udah, terkabul. Amin. Pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Yo, wabarakatuh. ibu apa? Ibu apa? Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Suswati. Ya. Saya pingin sebelah rumah saya itu rumahnya dijual ke saya Pak Haji. Sebab dia ada pelanggaran 1 tembok dengan saya. Sebetulnya kalau tuh rumah kan harus 2 tembok. Dia bikin 1 tembok, jadi nempel di tembok saya. Pinginnya rumah itu dibeli sama saya, pinginnya rencana. Dibeli. Jangan Jual. bilang dibeli, jadi milik. Oh ya, jadi milik. Kalau dibeli ibu mesti nabung. Jadi milik bu. Jadi ibu cebok siram ke temboknya. Jadi milik. Cebok jadi milik. Begitu. Nanti dia kan pasien saya. Dia juga akan melempar ke rumah ibu. Oh cabok airnya langsung disiram Ya. ke sana ya. Jadi milik. Bu, ibu lihat tuh. Dulu sawah tuh. Dulu kan punya orang semua. Siram jadi milik. Ya Je, dulu kecil bu. Kita zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur kecil bu. Masjidnya juga kecil. Ya, zaman Pak Kiai kecil banget. Waktu Pak Kiai datang kecil. Ya itu cebok jadi milik. Cebok jadi milik. Cebok jadi. Sekarang ibu lihat. Wow luasnya luar biasa. Tapi dia nggak tahu dia dijual, nggak tahu nggak. Tapi kepingin saya supaya. Namanya udah disiram air cebokan, pasti dijual nggak dijual jadi milik bu. Biarpun nggak nyebut nama dia. Biarpun nggak Penting. nama dia, saya nggak tahu nama. Siram aja, jadi milik. Oh iya iya. Jadi milik. Tapi ibu jangan nyiramnya di sini. Pak, biasa milik saya ini. Terus kedua kali bapaknya supaya usaha saya itu rame laris gitu. Usahanya apa? Sembako di depan di rumah. Sembako. Ibu tinggal kalau buka warung, ini berlaku nih buka warung. Ibu cebok nih, remes nih pakai tangan kiri. Sambil ibu pukul-pukul estalase. Rame, hari ini rame, hari ini rame, hari ini rame. Untung bersih 10 juta, rame. Orang beli tunai. Ibu lihat tuh, nanti pembeli satu-satu. Satu-satu yang beli. Ibu mesti ngomong, panggil. Rame. Hari ini tutup omset bersih 10 juta. Hari ini untung bersih 10 juta. 10 juta, ini ilmu baru bu. Baru tadi yang privat. Bisa? Iya. Yo. Saya bekerja ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Yo. Bapak apa? Bapak apa? Selamat malam Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji, saya beragama Kristen Pak Haji. Apa? Agama saya agama Kristen Pak Haji. Agama saya agama Kristen Pak Haji. Boleh. Ya. Pak Hengki kan Kristen Katolik. Ya, Pak Pak. Hengki Ya, Pak. yang cair 450 miliar. Iya Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak muslim boleh kok. Iya Pak Haji. Ya. Kebetulan saya punya rumah Pak Haji. Punya? Punya rumah. Punya rumah. Iya udah lunas Pak Haji. Saya pengen ngejual Pak Haji. Pengen dijual. Iya pengen dijual. Gimana caranya? Ya gimana caranya biar cepat laku Pak Haji? Gampang, seperti yang tadi ibu tadi mau beli, mau punya rumahnya sebelah. Cuman bapak kan mau dijual. Ya. Bapak copot celana dalam bapak yang bekas pakai, gosokin di pintu.
rumahnya laku, dibayar tunai nggak ditawar, rumahnya laku pakai celana dalam, bekas pakai 99 kali. Udah nanti ada yang beli. Pasti itu tunai. Baik, Pak Haji. Celana dalam Bapak yang bekas pakai Iya, digosok di pintu. Iya, Pak Haji. Bisa? Bisa, Pak Haji. Tuh, kalau utang, pengen lunas utangnya tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, celana dalamnya ibu yang 9 hari nggak ganti, gantung di pintu, atas pintu kan ada lubang angin. Nah, taruh di situ. Nggak bayar, lunas. Caranya apa? Ciri-cirinya. Kalau itu celana dalam dirubung tawon, pasti lunas. Tepuk tangan dong. Ya. Terus yang kedua, Pak Haji, anak Ya. saya lagi tes anggota TNI, Pak Haji. Mohon Ya. pencerahannya, Pak Haji. Oh, di Suwuk, Bos. Jadi lo cari itu, cari mamahnya, istri si bos, suruh nyuwuk, dicamahin atau digembok. Nanti kalau dia mau tes, mau berangkat tes pagi-pagi, dia dilangkain sama ibunya nggak pakai celana dalam 9 kali. Nanti tes lulus terus, Bos. Kayak orang zaman dulu. Zaman dulu kalau anaknya mau berangkat ke Timur itu dilangkain sama ibunya. Itu 100% yang dilangkain ibunya pada pulang. Dan berangkatnya sama ibunya tuh dibawa celana dalam, ibunya bekas pakai taruh di rangsel. Itu pulang. Begitu juga anak yatim. Anak yatim yang mau berangkat umroh itu di tas yang paling bawah itu celana dalam ibunya yang bekas pakai ada di situ selembar. Kayak kemarin kita ke Bali. Anak yatim 75 ke Bali, terus anak yatim terbang ke Kendari, naik pesawat pakai itu. Selama di bandara nggak pernah diperiksa, Bos. Nah, lo juga begitu, anak lo bawa celana dalam mamahnya, taruh di tas. Iya, Pak Haji. Gitu. Kalau orang Jawa bilang buat ilak-ilak, Ya, biar nggak itu. Jadi orang lihat anak lo lulus, gitu. Oke? Oke, Pak Haji. Sip. Terima kasih, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya mau mau jual rumah. Ya. Terus saya lihat YouTube tuh kata Pak Haji pakai redeman celana dalam gitu. Ya. Nah, udah saya kerjain. Ya. Saya siram-siramin tuh. Ya. Terus air cebokan itu pagi itu kan kata Pak Haji manjur ya. Ya. Udah saya jalanin. Hmm. Terus jendela sama pintu udah saya lap-lapin pakai celana dalam. Nah terus tapi yang datang tuh Pak Haji cuma ngelihat doang gitu. Banyak yang datang mah gitu. Kalau bisa lo pas datang nih lo udah ngerjain, nih lo cari fotonya, taruh di meja, kamu pakai tangan kiri remes. Ayo pada datang, pada nawar, pada jadi. Ayo gitu. Foto saya gitu Pak Haji. Iya pakai tangan kiri tapi diremes dulu. Iya gitu. Bisa. Iya Nah, bisa dah. Terima kerjain kasih, ya. Iya. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum Yo. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yo. Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Pak Haji, kenalkan nama saya Pak Sapri. Saya dimintakan tolong sama tetangga menjual rumah nggak jadi. Udah lama. Supaya cepet laku gitu gimana caranya? Jual apa? Rumah, tanah gitu. Rumah. Iya. Ini kayak yang tadi Bapak tadi. Iya mungkin sama. Hah? Sama kayak Bapak tadi. Iya. Copot celana dalam Bapak di lap di pintunya. Iya. Nanti laku. Iya. Tapi dibalik. Iya. Laku. Nggak ditawar. Nggak KPR. Begitu. Iya. Bisa? Yang kedua ini ada saudara. Dia umur 10 tahun nggak bisa bicara, kakinya stroke lumpuh gitu. Dikerok Pak pakai emas. Bisa nggak? Pakai emas. Ya. Apanya tuh lidahnya? Lidahnya. Ya. Lidahnya dikerok pakai emas. Iya. Dikerok. Bisa ngomong. Nanti bisa ngomong. Berapa kali tuh? 99 kali, sehari 3 kali. Iya. Terus kakinya juga nggak bisa jalan. Oh dipecut pakai belut, beli belut, dipecut. Iya. Bisa jalan, nanti bisa jalan. Kalau enggak, Bapak bawa kemari aja yang sakit. Nanti dia lari. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak
Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Bekasi. Ya. Saya datang ke sini pertama dari anak saya Pak Haji. Ya. Anak saya umur 13 tahun. Itu suka ikut pertandingan judo Pak Haji. Nggak pernah dapet juara 1 gitu Pak Haji. Tapi pas ngejalanin mandi malam. Gimana coba? Ini testimoni apa mau nanya nih? Testimoni sama Testimoni. nanya Pak Haji. Ya, gimana? Ya kan anak saya selama ini ikut judo gitu. Ikutnya selalu dapat juara 3 gitu Pak Haji. Nah pas mau tanding dia disaranin sama orang tua saya tuh buat mandi malam sama sholat qobliyatan sama badiahnya terus dijalanin gitu Pak Haji selama umurnya dia kan selama 13 hari gitu Pak Haji. Nah itu semenjak dari situ anak saya selalu juara 1 Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Nah pertanyaan saya kan anak saya yang nomor 2 pengen juga gitu kayak kakaknya. Ya. Cuman dia itu nggak bisa gitu, nggak mau ngejalanin gitu Pak Haji. Biasanya kalau bisa saya mewakili itu gimana caranya Pak Haji? Bisa, ibu yang wakilin bisa. Dipraktekin aja. Ibu remes, ibu taruh di muka ibu. Anak saya yang nomor sekian juara. Anak saya nomor sekian juara. Nanti juara. Muka-muka ibu yang juara anak ibu. Gitu. Siapa Haji? Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Roni dari Batam. Ya. Mau bertanya, gimana caranya agar rumah tidak laku dilelang Pak Haji? Gimana caranya? Agar rumah tidak laku dilelang. Agar rumah tidak laku dilelang bank Pak Haji. Tidak laku dilelang bank. Iya Pak Haji. Ya mesti dibayar. Sekarang punya uang nggak buat bayar utangnya? Tidak punya uang Pak Haji. Ya udah, dalam kamu ikat di atas pintu. Dalam kamu ikut di atas pintu. Di lubang angin-angin ya Pak Haji? Iya. Baik Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji. Praktekin. Dalam kamu kan bagus banget. Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Nama saya Tanti dari Tangerang. Saya mau bertanya, saya kan kerja sendiri, suami udah nggak kerja, terus jadi sekarang hutang banyak gitu Pak Haji. Nah terus di kantor juga lagi ada masalah. Jadi gimana ya jalan keluarnya Pak Haji? Maunya gimana mbaknya? Maunya gimana? Pengennya saya sama suami mau usaha. Nah itu. Usaha apa? Bawang goreng. Bawang goreng. Iya. Punya modal gak? Alhamdulillah udah jalan. Tapi 3 kali ini sepi pembelinya gitu loh. Mau rame gak? Mau. Nanti mbaknya ucap hajat di ubun-ubunnya suami. Ngomong apa yang ada di ubun-ubunnya. Mbak ngucap nanti kejadian gitu. Kamu netein sebelah kanan. Sambil kamu ngomong di ubun-ubunnya maunya gimana. Pengen punya modal, pengen dagangnya rame, pengen dagangnya laris. Ucap 99 kali. Nanti pindahin sebelah kiri. Nah bacanya itu lagi. Mau tidur sama bangun tidur. Begitu. Manjur mbak. Mau praktek di sini. Nanti aja di rumah ya. Ya. Sip. Yuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mastur dari Bekasi. Saya mau tanya bagaimana kira-kira jualan laris, jualan beras. Gampang yang tadi saya bilang, Bapak remes pakai tangan kiri, nanti mejanya kan di depan Bapak ada meja gak? Enggak, pakai motor. Pakai motor, dagang beras pakai motor. Nah sebelum berangkat motornya dipukul-pukul dulu joknya. Habis. Orderannya rame. Bapak biasa keliling selesai jam berapa dagang, misalkan jam 5. Nanti Bapak baru keliling setengah jam. Beras udah habis, isi lagi. Pukul pakai ini. Sama motornya digosok pakai cara dalam Bapak yang bekas pakai malam. Banyak orang berduyun-duyun manggil-manggil saya. Banyak orang-orang yang saya lewatin manggil-manggil saya. Semua orang manggil-manggil Bapak. Pak Haji, itu pakai ridho Allah nggak Pak Haji? Iya, alhamdulillah.
atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, baru lo ngucap hajat. Yang depannya nggak boleh nggak dibaca, Bos. Makasih Pak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, dagangan saya yang hari ini 10 karung beras. Sebut ada kata karungnya, 10 karung sehari. Nanti 10 karung. Nanti lo tinggal kirim ke RDAY. Terima kasih Allah, terima kasih wasilahnya anak-anak yatim RDAY gitu. Manjur bos, ini kan kemarin ada tamu nih RDAY. Dia dagangnya di pojok Gang Buntu. Istrinya ngeluh tiap hari. Pak, dagangan kok sepi ya, dagang sembako. Ya iyalah orang di pojok lah, nggak jalan buntu. Dulu ngomongnya begitu suaminya. Tapi setelah suaminya nonton YouTube-nya RDAY, dibalik ngomongnya, nggak rame, pasti rame, pasti rame. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rame. Hari ini rame. Omsetnya 1,5 juta karena warung kecil. Alhamdulillah loh bos, biasanya 600-700, sekarang tiap hari 1,5 juta nggak mati. Ulang lagi, ulang lagi. Nah tadi dia privat di Natrabu sama kakaknya berdua. Mungkin juga dia nonton. Nah coba lo pakai ilmu itu bos. Bisa? Pedagang beras yang mukanya kayak beras. Yo ibu apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ini mau testimoni Pak. Boleh. Shoot J. Ini Pak, anak saya kan habis kontrak kerjanya. Sedih 6 bulan itu Pak nggak kerja. Nah itu susah benernya. Tadi saya ada ilmu Bapak kan pernah bilang fotonya ambil foto anaknya, dibungkus pakai kertas apa, terus di belakangnya tulis itu nama, masuk di PT apa. Saya jalanin Pak itu 9 hari. Alhamdulillah dipanggil Pak sampai sekarang udah diterima Pak di PT itu, gajinya udah lumayan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Udah Pak itu aja, terima kasih Pak ilmunya Pak. Oh ya, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggi bener bos. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz, saya dari Aceh. Dari Aceh. Ya, tepuk tangan dong dari Aceh. Wow, tinggi bener bos. Iya bos. Jadi begini Pak Haji, namun saya mengalami sedikit persoalan ya, namanya juga utang piutang. Saya dari Aceh ke Pulau Jawa ini awalnya hajat saya ingin mencari pekerjaan. Nyari pekerjaan. Namun sudah hampir 4 bulan ini sudah terlunta-lunta kemana-mana di Pulau Jawa ini, belum saya mendapatkan orang-orang baik yang bisa kasih saya pekerjaan. Tidak ketemu orang baik? Belum Pak Haji. Oh belum. Jadi dengan ketelantaran saya di jalanan penuh dengan kelaparan, sehingga saya sudah nggak kuat lagi rasanya, kepingin pulang namun saya tidak punya uang. Yang ingin saya mau pulang ke Rahmatullah maksudnya. Mau pulang ke mana? Mau pulang ke Aceh. Oh, bukan pulang ke Allah, bukan. Ya, kalau sudah waktunya kita semua kembali kepada Jadi tahu RDAY dari mana, Bos? Kok Bos tahu RDAY? Kebetulan jumpa ibu-ibu di jalan. Ibu itu berasal dari Sukabumi. Saya diarahkan katanya mudah-mudahan di RDAY punya solusi yang tepat buat permasalahan saya Pak Haji. Jadi permasalahannya apa? Bapak dari Aceh. Bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan sedikit uang buat biaya bisa pulang ke kampung Pak Haji? Gampang lah, kamu bikin takjub Allah. Nah, kamu kalau mau di sini
kamu bisa ngawinin sapi saya. 1 ekor berapa misalkan ngawinin gitu. Kalau panjang 30 cm Wah! bisa gantung kelapa muda daki bukit Pak Haji. Jadi panjangnya 30 cm. 30 cm keras sama rel kereta api imbang Pak Haji. Iya. Gampang lah bos. Kalau ke Aceh memang pulangnya berapa biayanya? Ya minimal lebih kurang ya buat jajan atau segala macam 5 jutaan Pak Haji. Naik pesawat, beli oleh-oleh. Ya Pak Haji. Tiketnya bisnis. Gampang lah bos. Bos nanti kerja di bawah, nanti kan kamu kumpulin pasti dapat uang. Sambil kamu sedekah profesi, nanti dapat uang. Sekalian kamu, oh iya, pas pulang sampai di Aceh, rezeki ada aja. Pulang bisa, rezeki ada. Begitu. Nanti pas lo turun, lo ngeremes, habis sholat tahajud, lo salaman. Semua lo ajak salaman. Semuanya lo ajak salaman. Sambil lo ngucapin hajat. Itu yang lo ucap, itu yang Allah kabulin. Ini berlaku buat semuanya. Jadi pada saat lo ngeremes alat kelamin, lo ijab, saldo lo pindah ke gue. Nanti yang lo salamin juga ngomongnya begitu. Sama-sama. Oke? Ya, tepuk tangan dong. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mau ngomong, kemarin kan dikasih centong. Ya. Terus hari Rabu sore saya harus masuk rumah sakit karena pemanggilan rumah sakit saya harus operasi tiroid. Terus saya centongnya yang dari sini tuh minggu kemarin saya pakai mulai dari sini saya terus pakai di leher. Baru ngomong itu lelaki itu. Terus saya bilang atas ridha Allah dan subhanahu wa ta'ala dan karunia doa anak yatim, tiroid saya sembuh. Pas sampai rumah sakit mengecil, jadi nggak usah dioperasi lagi nih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Shoot ke belakang Apa coba? Acting mulai. Minggu kemarin saya dikasih centong, terus saya gunain untuk sakit saya tiroid di leher. Ya. Memang udah ada jadwal di rumah sakit harus operasi hari Jumat pagi. Harus operasi hari Jumat pagi. Iya, Rabu sore saya udah dipanggil rumah sakit Hermina Galaksi untuk persiapan jadwal operasi. Kan Kamisnya suruh puasa katanya. Terus saya centongin terus mulai dari sini tuh dikasih hari malam Minggu. Saya mulai tuh. Ibu dapat centongnya hari apa? Malam Minggu yang lalu. Malam Minggunya dapat centong. Saya pulang dari sini langsung saya pakai tuh centongnya. Atas itu udah nyebut gitu. Ibu ngomongnya gimana? Itu ngomong gitu itu. Ya ngomong apa? Kantor hilang belum nggak jadi operasi gitu. Apa? Nggak jadi operasi gitu. Ngomongnya awalnya. Ya gitu. Kurang jelas. Coba ngomongnya gimana awalnya? Awalnya ya gini, terus saya centongin hilang sembuh nggak jadi operasi gitu. Gak jelas. Yang jelas coba gimana? Pelan-pelan. Iya, saya centongin terus sampai. Yang ngomongnya pelan-pelan. Coba ngomongnya gimana? Ngomongnya pelan-pelan. Ya kayak gitu. Hilang nggak jadi operasi gitu. Nah, setelah itu datang ke rumah sakit. Deketin mic-nya. Terus Bu Basla ke rumah sakit persiapan operasi Jumat pagi. Terus ya ke rumah sakit, ya udah saya datang ke rumah sakit. Pas hari Kamis mau check up lagi, dipanggil saya dikelilingin. Kok bisa ya gitu. Kenapa Bu? Mengecil drastis katanya. Kita tunda operasi. Ibu minum apa katanya? Saya pakai centong itu. Tepuk tangan dong yang meriah. Wow. Akhirnya dokter itu ngomong centong,
ibu gagal operasi jadi begini. Ya itu deh centong gitu. Ini centongnya, saya bawa centongnya. Terus rumah sakitnya, Bu, centongnya diapain? Sembuh, hilang tapi kempes Pak. Enggak, waktu ibu di rumah sakit kan ibu kasih tahu pakai centong. Ibu pada saat ibu meraktekin di rumah sakit ngomong begitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus rumah sakitnya tambah ketawa, tambah ibu ini jangan dioper ke rumah sakit jiwa katanya. Terus suratnya dia Pak tunda operasi. Kecil dia, nggak gede. Kecil? Iya. Wow. Terus ibu emang kemana berobat apa ini? Pokoknya lihat YouTube aja tuh RDA ya Ciputu Cipayung, saya bilang gitu. Apa sih Bu? Saya ketik aja RDA ya sama yang susternya itu yang udah pakai baju alat operasi. Terus ya Allah makasih centongnya Pak Haji. Terus kan anak saya kan suruh betulin motor, masa uangnya nggak dikasih kemarin udah janji. Ah? Kan saya sudah motor. Motornya rusak. Terus kata Pak Haji untuk anakku gitu. Lah kamunya nggak mau. Oh gitu. Lah kan Iya, kemarin udah disiapin duitnya, kamunya nggak mau. Lah mau, cuman kan malu. Ada aja ibu. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Habis? Yuk, ibu habis gak? Habis? Yuk, satu lagi ya. Saya mau ke Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Rurin dari Blitar Pak Haji. Ya. Tadi ikut privat. Alhamdulillah saya kan testimoni ini Pak Haji. Saya baca Alhamdulillah itu 999 kali 9. Dalam 2 minggu itu Pak Haji sambil saya lakukan celana dalam yang saya pakai itu tiap malam itu saya usap. Duit datang. Alhamdulillah ada telepon Pak Haji dari mantan itu dulu. Mantan? Iya, ngasih itu Pak Haji, ngasih 1 rumah sama tanah 3 kapling dalam waktu cuma 2 minggu aja. Alhamdulillah. Terus yang kemarin pas waktu mau kesini ini, ya Allah, saya pengen ke tempatnya Pak Haji, mau silaturahim sama anak yatim. Alhamdulillah juga dapat orderan Pak Haji sampai 18 juta. Alhamdulillah itu. Jadi banyaklah yang saya dapat dari sini, makanya saya coba datang sini minta istilahnya pakai ilmunya Pak Haji lah. Saya gunakan ilmu Pak Haji supaya tambah berkah, rezekinya tambah banyak, itu usahanya tambah maju Pak Haji. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Haji ya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak dan Ibu, kita tutup dulu acaranya. Bapak jangan diri dulu, Ibu dulu yang berdiri. Sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dong.